Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat berkumpul dalam acara Jumat yang berkah ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, karena dengan ketakwaan dan keikhlasan kita dalam Jumat kali ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan acara ini pada Jumat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal dalam beretika dalam belajar. Apa saja etika atau hal-hal yang harus dilakukan ketika belajar? Etika yang pertama yaitu niat sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berniat sungguh-sungguh belajar karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita dapat diberikan kemudahan olehnya dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Yang kedua, membaca pelajaran-pelajaran ataupun bahan-bahan referensi lain. Jadi kita tidak hanya belajar dalam satu buku, kita belajar dalam beberapa buku supaya kita dapat mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat pendapat dari buku A ataupun buku B supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita semua. Dan ketiga, mengerjakan latihan-latihan soal. Kenapa kita harus mengerjakan latihan soal? Karena dengan begitu kita dapat mengulang kembali materi apa yang telah kita pelajari, ataupun kita dapat mendapat ilmu pengetahuan yang baru dari soal-soal ataupun pekerjaan yang diberikan oleh guru kita, seperti itu. Yang keempat, dapat mengatur waktu. Kita juga sebagai pelajar, kita harus dapat mengatur waktu kita. Walaupun kita sekarang belajarnya itu tidak teratur karena belajar secara daring, ada yang gurunya ngasih materi pagi, ada materi siang. Walaupun begitu, kita harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin untuk belajar, karena dengan kita dapat mengatur waktu, kita dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, atau kita memiliki kehidupan yang lebih enak gitu, karena waktunya sudah kita atur, mana waktu belajar, mana waktu istirahat, mana waktu bermain, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, berdoa sebelum ataupun sesudah belajar, karena dengan berdoa kita niscaya akan diberikan keberkahan dalam belajar, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dina khutbah kedua ini saya akan sedikit mengulang atau mengulas apa yang telah saya bahas tadi. Jadi ada beberapa hal dalam beretika dalam belajar yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, niat sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita juga akan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang kedua,
mencari referensi atau bahan-bahan pelajaran yang lain, karena dengan begitu kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan tidak akan ada salah paham di antara ilmu-ilmu tersebut. Yang ketiga, mampu mengerjakan latihan-latihan soal, karena dengan begitu kita dapat mengulang pelajaran apa yang telah kita pelajari. Yang keempat, dapat mengatur waktu. Dengan begitu kita dapat memiliki atau waktu yang tepat, mana itu belajar, mana itu bermain, mana itu istirahat, dan begitu kehidupan kita akan lebih tenang. Yang kelima adalah berdoa sebelum ataupun sesudah belajar, karena dengan begitu kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja khutbah Jumat kali ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya etika dalam belajar itu masih banyak lagi, masih banyak sumber-sumbernya yang dapat kita pelajari supaya mendapat ilmu pelajaran dalam beretika dalam belajar. Mari kita tutup khutbah ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatam minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.